Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alfianda Barta Abel dari kelas Ekonomi Syariah 1. Di sini saya akan membahas instrumen peran pemerintah dalam kerangka ekonomi Islam, yaitu kebijakan fiskal dan moneter syariah. Pembahasan yang pertama yaitu kebijakan fiskal dalam Islam. Kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang dibuat oleh suatu pemerintah untuk dapat mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan pemerintah. Kebijakan fiskal dalam suatu negara dilaksanakan dalam bentuk kebijakan anggaran atau bisa disebut politik anggaran. 3 fungsi utama kebijakan fiskal yaitu yang pertama fungsi alokasi, yang kedua fungsi distribusi, yang ketiga, fungsi stabilisasi. Kebijakan fiskal bertujuan untuk meningkatkan penerimaan pemerintah dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat dengan cara menyesuaikan pengeluaran dan penerimaan pemerintah. Namun, masih ada tujuan yang lain dari kebijakan fiskal, antara lain menyediakan lapangan pekerjaan yang luas dan merata, mempercepat laju investasi, menciptakan keadilan nasional, pemerataan dan pendistribusian pendapatan, dan sebagainya. Kebijakan fiskal diklasifikasikan menjadi 3 kategori, yaitu yang pertama, kebijakan yang menyangkut pembelian pemerintah atas barang dan jasa. Yang kedua, kebijakan menyangkut perpajakan. Yang ketiga, kebijakan yang menyangkut pembayaran transfer. Selanjutnya, ada kebijakan fiskal di Indonesia. Kebijakan fiskal adalah salah satu perangkat kebijakan ekonomi makro dan merupakan kebijakan utama pemerintah yang diimplementasikan melalui APBN. Kebijakan fiskal di Indonesia diterapkan dalam wujud APBN yang dalam beberapa tahun terakhir selalu mengalami defisit. Salah satu penyebabnya adalah Indonesia ingin menetapkan tingkat pertumbuhan ekonomi tertentu, sehingga sisi belanja perlu dalam level yang cukup tinggi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Baiklah, di sini postur RAPBN 2023 bisa dilihat di sini ada 2021, 2022 dan 2023. Selanjutnya, kebijakan fiskal memiliki 2 prioritas, yaitu yang pertama, mengatasi defisit anggaran pendapatan dan belanja negara APBN dan masalah-masalah APBN lainnya. Yang kedua, mengelola stabilitas ekonomi makro, antara lain terkait dengan pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, kesempatan kerja, dan neraca pembayaran. Selanjutnya, kebijakan fiskal dalam kerangka ekonomi Islam di Indonesia. Perlu kita catat, kebijakan fiskal zaman Rasul dan sahabat adalah income oriented. Berbeda dengan kebijakan fiskal pada masa kekinian yang growth oriented. Karakteristik kebijakan fiskal dalam sistem ekonomi Islam adalah yang pertama, pengeluaran negara dilakukan berdasarkan pendapatan sehingga jarang terjadi defisit anggaran. Yang kedua, sistem pajak proporsional pajak dalam ekonomi Islam dibebankan berdasarkan tingkat produktivitas. Yang ketiga, perhitungan zakat berdasarkan hasil keuntungan bukan pada jumlah barang. Pada masa kenabian hingga masa kekhalifahan, beberapa instrumen sebagai kebijakan fiskal diselenggarakan dengan menjadikan lembaga Baitul Mal sebagai lembaga pengelola harta. Sejarah Islam telah mencatat kegemilangan ekonomi sebagai implikasi peran kebijakan fiskal dalam sistem ekonomi Islam, mulai dari zaman awal Islam sampai kepada puncak kejayaan Islam pada zaman pertengahan. Setelah zaman pertengahan, seiring dengan kemunduran dalam pemerintahan Islam yang ada pada waktu itu, kebijakan fiskal Islami sedikit demi sedikit mulai ditinggalkan dan digantikan dengan kebijakan fiskal lainnya dari sistem ekonomi sekarang yang dikenal dengan sistem ekonomi konvensional. Beberapa catatan penting yang terekam dalam sejarah kebijakan fiskal pada awal pemerintahan Islam sebagai
berikut. Yang pertama itu peningkatan pendapatan nasional dan tingkat partisipasi kerja. Yang kedua kebijakan pajak. Yang ketiga anggaran. Yang keempat kebijakan fiskal khusus. Secara umum, kebijakan fiskal di Indonesia dapat terlihat dari beberapa aktivitas pemerintah dalam pembangunan ekonomi dengan menggunakan dana, instrumen, kebijakan fiskal Islam seperti penerimaan sebagian pajak yang sudah sesuai atau dapat dipersamakan dengan pungutan di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, penghimpunan dana pemerintah dari sumber lainnya seperti hibah yang sesuai dengan prinsip syariah. Yang ketiga, penghimpunan dana pemerintah dari penerbit surat berharga syariah atau disebut SBSN. Selanjutnya, kebijakan moneter adalah kebijakan yang mengacu pada kontrol bank sentral terhadap jumlah uang yang beredar dan peredaran uang dengan bertujuan mencapai keseimbangan domestik. Makna kebijakan moneter adalah untuk mengendalikan perekonomian negara secara makro untuk mencapai perekonomian yang lebih baik dengan cara mengatur jumlah uang beredar dan peredaran uang. Si kebijakan moneter 1. Untuk mengendalikan jumlah uang beredar dan peredaran uang, mempengaruhi tingkat permintaan agregat dan mengurangi ketidakstabilan ekonomi. Yang ketiga, menjaga stabilitas nilai rupiah dan memelihara stabilitas sistem pembayaran. Dalam Islam, uang dipandang sebagai alat tukar, bukan sebagai komoditi. Uang memiliki beberapa fungsi dalam ekonomi Islam, yaitu sebagai alat tukar, satuan hitung atau pengukur nilai, dan sebagai penyimpan nilai apabila uang terbuat dari emas dan perak. Konsep uang dalam Islam, yang pertama, uang sebagai alat tukar, yaitu uang digunakan sebagai alat mediasi pertukaran antara satu pihak dengan pihak lainnya, sehingga manusia tidak harus menggunakan sistem barter dalam pertukaran barang atau jasa. Yang kedua, uang satuan hitung, yaitu uang digunakan sebagai pengukur nilai barang dan jasa. Yang ketiga, uang sebagai penyimpan nilai, yaitu uang dapat digunakan sebagai penyimpan nilai apabila uang tersebut terbuat dari emas dan perak. Dalam ekonomi Islam, konsep uang sangat jelas dan tegas bahwa uang adalah uang bukan kapital. Uang juga tidak boleh diperdagangkan seperti komoditi lainnya. Selain itu, Islam juga melarang praktik riba, yaitu keuntungan yang didapatkan dari uang yang dipinjamkan kepada pihak lain. Para ahli dalam perekonomian Islam mengakui manfaat uang sebagai media pertukaran. Nabi Muhammad sendiri menyukai penggunaan uang dibandingkan menukarkan barang dengan barang. Pelanggaran atas riba dalam Islam adalah langkah menuju transisi ke suatu perekonomian uang dan juga suatu upaya yang diarahkan untuk membuat transaksi barter bersifat rasional dan bebas dari elemen ketidakadilan serta eksploitasi. Selanjutnya, moneter dalam ekonomi Islam tidak hanya menekan ekuilibrium atau permintaan dan penawaran uang, akan tetapi juga mengupayakan terjadinya pemerataan dengan prinsip keadilan dan persaudaraan, sehingga tercipta distribusi kekayaan dan pendapatan serta adil pula. Instrumen kebijakan moneter dalam Islam dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu kontrol kuantitatif pada penyaluran dana dan metode yang dapat menjamin alokasi pembiayaan dapat berlangsung dengan baik pada sektor-sektor yang bermanfaat dan produktif. Contoh konkret penerapan kebijakan moneter di Indonesia adalah Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan untuk mengendalikan inflasi saat harga-harga naik secara signifikan. Kebijakan moneter Islam harus dari unsur riba dan bunga bank. Dalam Islam, riba yang termasuk di dalamnya bunga bank diharamkan secara tegas. Dengan adanya pengharapan ini, maka bunga bank yang dalam ekonomi kapitalis menjadi instrumen utama manajemen moneter menjadi tidak berlaku lagi. Mungkin sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada yang kurang, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.